Salam. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang hermeneutika. Lanjutan. Dan saat ini kita sampai pada poin yang ke-B, yakni analisis konteks. Analisis konteks. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan urapi kami semua agar kami dapat memahami pelajaran ini, agar kami menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami dapat menafsirkan, menyampaikan kebenaran firman dengan jelas dan tepat. Terima kasih Bapak, urapi kami semua, khusus hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini, sembunyikan hamba di balik kemuliaan-Mu, biar bukan kemanusiaan hamba yang nampak, tapi Yesus Kristus yang nampak dan beracara dengan kami. Terima kasih Bapak. Suci kuduskan hamba-Mu, suci kuduskan kami semua, biar kami sama-sama diberkati lewat pelajaran ini, agar kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ya, kita masuk dalam poin yang ke-B, analisis konteks. Analisis konteks mencoba memperlihatkan hubungan yang menyatukan bagian Alkitab yang akan ditafsir atau teks yang akan ditafsir dengan sebagian atau keseluruhan Alkitab di lingkungan teks tersebut. Sebuah teks tanpa konteks bisa jadi adalah sebuah dugaan yang dibuat-buat, atau pepatah Inggrisnya yang menyatakan a text without a context may be a pretext. Jadi sebuah teks tanpa konteks bisa jadi adalah sebuah dugaan yang dibuat-buat. Analisis konteks memberitahu kita, satu, siapa yang berbicara di sini, dua, kepada siapa dia berbicara, tiga, menunjuk kepada apa dan kepada siapa hal ini disampaikan. 4. Bagaimana penulis memperkenalkan bagian ini. 5. Bagaimana bagian ini berhubungan secara langsung dengan hal lain sebelum dan sesudahnya. 6. Apakah penulis menyatakan apa yang menjadi tujuan dalam bagian ini? 7. Apakah kata tersebut dijelaskan atau digunakan secara jelas dalam sebuah bagian yang dekat? Adakah frase 8? Adakah frase-frase yang dekat dengan bagian tersebut yang akan mempengaruhi artinya? Prosedur penelitian analisis konteks. A. Baca berulang-ulang seluruh bagian yang akan ditafsir. B. Perhatikan kata penghubung. C. Perhatikan arti kata pasal yang sejajar. Topiknya sama. Kitab yang ditulis penulis yang sama. D. Temukan tema yang mengikat. E. Buatlah aplikasi. Latihan. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 tertulis, Yesus menjawab mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Apa maksud bait Allah di sini jika kita melihat konteks dekat pada Yohanes 2 ayat 21? 2. Dalam 1 Korintus 10 ayat 23 tertulis, segala sesuatu diperbolehkan. Perhatikan ayatnya dengan teliti. Apakah segala berarti bahwa tidak ada batasan? Kalau begitu, dosa diperbolehkan. Bagaimana kita tahu? Baca 1 Korintus 10 ayat 6, ayat 7, ayat 8, dan ayat 14 untuk mendapatkan jawabannya dalam pasal yang sama.
3. Analisislah petunjuk waktu dari Yohanes 2 ayat 1 pada hari yang ketiga dengan melihat konteks langsung pada perikop sebelumnya. Adakah informasi tentang hari pertama dan kedua? 4. Analisislah Markus 5 ayat 21 sampai 43. Temukan pokok dan detail-detail dari perikop tersebut dan temukan apakah ada hubungan dengan perikop sebelum dan sesudahnya. Cara terbaik adalah bacalah perikop tersebut berulang-ulang. 5. Temukan kedekatan dari cerita pada paragraf perikop sebelum atau sesudahnya. Kejadian 28 ayat 5 lebih dekat dengan ayat 10 dan pada ayat 6 sampai ayat 9. Lukas 3 ayat 21 sampai 22 lebih dekat dengan Lukas 4 ayat 1 sampai ayat 13 daripada Lukas 3 ayat 23 sampai ayat 28. Bagaimana dengan Yohanes 6 ayat 25 sampai 59? 6. Apa tema surat 1 Yohanes? Bacalah surat 1 Yohanes berulang-ulang dan tentukan tema sesuai dengan hasil pengamatan saudara terhadap keseluruhan kitab tersebut. 7. Analisis cerita dalam Matius 14 ayat 34 sampai 36. Markus 6 ayat 53 sampai 56 dengan cara membuat cerita sejajar tersebut dalam sebuah bagan dan temukan perbedaan pada kedua cerita tersebut.